Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wardoyo, mahasiswa program RPL Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun pembelajaran 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat keripik ketela pohon guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Penanganan dan Pengolahan Hasil Pertanian, utamanya kepada Ibu Dr. Endah Puspito Jati, STPMP, Bapak Agus Wartopo, SPMP, Bapak Budi Wijayanto, STP MSc. Juga ya, ketinggalan saya mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan teman-teman mahasiswa program RPL pada Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai PowerPoint yang berkaitan dengan teknologi pengolahan hasil pertanian, yaitu pengolahan membuat keripik ketela pohon. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti bersama presentasi PowerPoint membuat ketela pohon. Ini adalah PPT untuk tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pengolahan Hasil Pertanian dengan judul Membuat Keripik Ketela Pohon atau bahasa latinnya Cassava Ship. Ini disusun oleh mahasiswa, nama Eko Wardoyo, NIREM 03 01 21 0349, kelas 1E absen 7 pada program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan Polbangtan Yogyakarta Magelang tahun 2022. Itu ada sepintas profil untuk mahasiswa yang akan menyampaikan PPT pada kali ini. Ini adalah selayang pandang untuk usaha bisnis keripik ketela pohon. Bisnis keripik ketela pohon ini adalah merupakan usaha yang paling mudah untuk dilakukan karena banyaknya peminat pada keripik ketela pohon, dan keripik ketela pohon ini juga termasuk jenis makanan ringan yang mudah diterima di berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dan para orang tua. Itulah mengapa kami memilih bisnis usaha keripik ketela pohon ini. Dikarenakan jenis makanan keripik ketela pohon ini banyak disukai oleh semua kalangan, sehingga bila kita lakukan dengan serius, ini akan mendatangkan income untuk keluarga kita dan bisa menjadikan penambahan ekonomi dan peningkatan ekonomi keluarga. Inilah alasan kami memilih usaha untuk keripik ketela pohon. Kemudian planning. Nah, ini planning usaha untuk pembuatan keripik ketela pohon ini kita bagi menjadi 3 jangka waktu. Pertama adalah untuk jangka waktu pendek. Ini kita kenalkan produk keripik singkong ini supaya lebih dikenal luas oleh masyarakat umum. Yang kedua,
Produk keripik singkong ini bisa didapatkan di warung-warung atau toko-toko dan supermarket. Yang ketiga, mempunyai varian rasa yang beraneka rasa. Kemudian, sasaran penjualan konsumen untuk semua kalangan. Dan program rencana jangka menengah adalah sebagai berikut. Pertama, pemasaran bisa dilakukan secara delivery order. Yang kedua, membangun dan memperluas kemitraan usaha. Yang ketiga, pemasaran melalui toko online. Kemudian program rencana jangka panjangnya adalah satu, membuka outlet baru di berbagai daerah. Yang kedua, memperluas produksi dengan membuka outlet atau cabang di berbagai daerah. Sekarang, visi, misi, dan sasaran usaha keripik ketela pohon. Visinya adalah menciptakan usaha sampingan terbaik dan membentuk jiwa kewirausahaan yang mandiri. Dan misi kita adalah memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan makanan, utamanya keripik ketela pohon. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, membangun semangat entrepreneurship atau berwirausaha. Kemudian membangun kemandirian dalam berwirausaha, serta terciptanya usaha mikro, kecil, dan menengah yang mandiri. Kemudian sasaran usaha untuk bisnis keripik ketela pohon ini adalah anak-anak sampai dewasa. Kemudian pelajar sampai mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, atau semua kalangan. Kemudian ini cara produksi untuk keripik ketela pohon adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain singkong mentah segar, garam dapur, air bersih, serbuk jeruk nipis, bumbu atau rempah-rempah, minyak goreng. Itu adalah bahan-bahan yang diperlukan. Sedangkan alat yang dibutuhkan untuk produksi keripik ketela pohon ini meliputi parutan atau serutan, kemudian kompor gas, baskom, sendok, pisau, hektar, saringan, plastik, wajan, dan sendok goreng. Kemudian cara memproduksinya adalah sebagai berikut. Pertama, kupas ubi kayu terlebih dahulu, lalu bersihkan. Yang kedua, rajang ubi kayu yang telah direndam secara tipis. Selanjutnya, lalu cuci dan rendam dengan air bersih selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, tiriskan dahulu potongan-potongan ubi kayu sebelum digoreng. Lalu selanjutnya goreng irisan ubi kayu hingga dalam kondisi matang atau agak kecoklatan. Setelah matang, jangan lupa bumbui dengan bumbu rempah-rempah yang telah disediakan. Bisa dengan rasa balado, rasa pedas, rasa manis, rasa asin, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan selera pasar atau konsumen. Setelah itu, selanjutnya keripik ketela pohon siap untuk di-packing dalam plastik yang agak tebal. Nah, ini packing dan kemasan yang cocok untuk pengemasan produk keripik ketela pohon. Ya, packing menggunakan plastik yang agak tebal. Tujuannya agar produk keripik ketela pohon ini selalu fresh dan tidak cepat melemem. Kemudian agar produk ini bisa aman dan lebih tahan lama ketika disimpan. Kemudian bisa lebih menarik kepada minat para pembeli. Jangan lupa logo dan gambar sampul packing harus menarik. Sertakan juga informasi komposisi bahan dan perizinan
usaha secara lengkap agar konsumen tidak was-was untuk membelinya. Jangan lupa juga sajikan cara saji dan sasaran konsumen secara lengkap. Ini adalah contoh-contoh produk usaha keripik ketela pohon yang sudah di packing atau dikemas. Ini ada keripik singkong rasa pedas, keripik rasa balado, rasa asin, ada rasa manis, dan lain-lain tergantung dari selera dan permintaan pasar atau konsumen. Kemudian, bagaimana cara pemasaran keripik ketela pohon ini? Keripik ketela pohon ini bisa kita pasarkan di Indomaret. Ada swalayan, Alfamart, swalayan, koperasi. Bisa juga keripik ketela pohon ini kita pasarkan melalui jaringan kemitraan usaha atau dipasarkan melalui warung-warung atau toko-toko. Bisa juga keripik ketela pohon ini kita pasarkan secara online dan kita juga menerima delivery order. Nah, dalam usaha keripik ketela pohon ini tentunya tidak lepas dari kendala. Sekarang kendala yang dihadapi adalah munculnya usaha yang sama pasca usaha ini kita lakukan. Nah, ini yang kedua, modal yang selalu berubah pada waktu-waktu tertentu. Ini akibat kebijakan ekonomi pemerintah, menyebabkan fluktuasi harga yang selalu berubah. Kemudian perubahan selera konsumen. Kendala berikutnya adalah pelanggan yang tidak tetap, khususnya bagi mahasiswa yang setiap tahunnya selalu berganti. Kemudian kendala berikutnya adalah keadaan alam yang tidak dapat diperkirakan, serta harga bahan pokok sering berubah, sehingga laba atau keuntungan yang didapat pun tidak tetap atau selalu berubah. Itulah kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu usaha, lebih-lebih untuk usaha bisnis pembuatan keripik ketela pohon. Sekarang kita lihat apakah usaha bisnis keripik ketela pohon ini menguntungkan atau tidak. Kita bisa melihat analisa usaha dan kelayakannya. Nah, ini ada jenis sama harga, kita ambil rata-rata per kilogramnya. Ini satu, bahannya adalah ada singkong mentah, kita harganya per kilo sekitar Rp3.000. Ini tidak tetap, tapi kita ambil rata-ratanya. Kadang-kadang bisa tinggi, bisa menurun. Yang kedua, garam. Ini kita kasih harga Rp200 per kilogramnya. Yang ketiga adalah bumbu atau rempah-rempah. Ini kita ambil rata-rata Rp1.000 untuk operasional per kilogramnya. Kemudian serbuk jeruk nipis Rp500 per kilogramnya. Kemudian gas yang kita pakai untuk menggoreng atau memasak, kita asumsikan Rp5.000 per kilogramnya. Yang keenam adalah minyak goreng yang dipakai untuk menggoreng. Ini kita hargai Rp5.000 per kilogramnya. Coba kita lihat untuk biaya produksinya. Nah, ini gaji karyawan per kilogramnya kita hitung Rp5.000. Dan total biaya produksi keripik per kilogramnya ini habis berapa? Nah, ini kita bisa hitung mengenai biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap dan biaya lain-lain atau operasional lainnya. Nah, kita hitung biaya tetapnya adalah per kilogramnya menghabiskan Rp3.200 ditambah biaya tidak tetap sekitar Rp5.000 ditambah biaya operasional adalah Rp11.500. Total keseluruhan per kilogramnya untuk usaha bisnis keripik ketela pohon ini sekitar Rp19.700. Kemudian harga jual atau penjualannya adalah sebagai berikut. Harga jual keripik per kilogramnya ini meliputi biaya
produksi keseluruhan per kilogramnya ditambah laba. Jadi operasional tadi Rp17.000 per kilogramnya ditambah laba kurang lebih 66% dari total semua produksi adalah Rp19.700, ada Rp32.702. Kita bulatkan harga jualnya adalah Rp32.700 per kilogramnya. Dan laba atau keuntungan yaitu peroleh berapa? Nah, ini laba per kilogramnya sama dengan harga jual dikurangi total semua biaya produksi. Harga jual per kilogram keripik ketela bawon ini kita jual Rp32.700 dikurangi untuk biaya produksi keseluruhan per kilogramnya adalah Rp19.700. Jadi kita masih punya keuntungan Rp13.000 per kilogramnya. Jadi usaha keripik ketela bawon ini dengan keuntungan Rp13.000 per kilogramnya, berarti kita masih ada keuntungan dan hal ini secara analisa usaha layak untuk kita tekuni. Nah, setelah kita tahu semuanya, ini adalah intisari untuk usaha keripik ketela bawon. Dalam pembuatan keripik ini dan sampai menghasilkan produk keripik ketela bawon yang menghasilkan berbagai macam varian aneka rasa yang dapat dijual kepada konsumen dan melakukan transaksi terhadap penjualan dan pembelian. Hal ini tentu saja telah membuktikan bahwa berbisnis keripik ketela bawon dapat kita lakukan dan kita tekuni secara serius. Dengan berbisnis seperti ini, kita juga dapat membuka peluang berwirausaha secara mandiri untuk menambah income ekonomi keluarga. Nah, itu tadi paparan PowerPoint mengenai usaha bisnis keripik ketela bawon. Dan akhirnya saya cukupkan sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat berwirausaha, semoga sukses. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.